Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Zilpi. Nama saya Nisha. Nama saya Keisha. Nama saya Nur Fitria. Saya juga. Nama saya Akil. Nama saya Randi. Selamat menyaksikan. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah peristiwa bersejarah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang. Sesuai namanya, pertempuran 5 hari di Semarang terjadi selama 5 hari dari tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 pada masa transisi kekuasaan Jepang ke Belanda. Jadi di sini saya akan menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat pada pertempuran 5 hari di Semarang. Yang ke-1, Dr. Karyadi. Yang kedua, Dr. Soenarti. Yang ketiga, Mr. Wongsonegoro. Keempat, Dr. Sukaryo dan Sudanco. Yang kelima, Mayor Kido. Yang keenam, Kasman Singdodimodjo. Yang ketujuh, Jenderal Nakamura. Saya akan menjelaskan latar belakangnya. Peristiwa ini terjadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Walau begitu nampaknya, Jepang yang belum bisa menerima kekalahan membuat Indonesia belum aman dari penjajahan. Pertempuran 5 hari di Semarang dipicu oleh sikap Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada para pemuda. Selain itu, para tawanan Jepang yang melarikan diri juga menjadi membuat rakyat marah. Ditambah lagi dengan peristiwa terbunuhnya Dr. Karyadi yang merupakan kepala laboratorium pusat rumah sakit rakyat juga menjadi pemicu meletusnya pertempuran ini. Saya akan menjelaskan kronologi pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang berawal dari kabar kemerdekaan Indonesia yang membuat para pemuda bersemangat untuk mengambil alih senjata di pos-pos tentara Jepang. Terbentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR mulai melakukan kegiatan peledakan senjata Jepang di beberapa tempat di Jawa Tengah. Penyerahan senjata Jepang memang berlangsung lancar tanpa kekerasan di beberapa wilayah, namun tidak di Semarang. Kido Butai atau pusat ketentaraan Jepang di Jatingaleh nampak enggan menyerahkan senjatanya meski telah dijamin oleh Gubernur Wongsonegoro bahwa senjata tersebut tidak untuk melawan Jepang. Jepang hanya menyerahkan sejumlah sisa yang tak seberapa, dan itu pun senjata-senjata yang sudah agak usang. Kecurigaan BKR dan pemuda Semarang semakin bertambah. Setelah sekutu mulai mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa, mereka khawatir Jepang akan menyerahkan senjata-senjatanya kepada sekutu dan berpendapat harus segera memperoleh senjata-senjata tersebut sebelum sekutu mendarat di Semarang. Pada 14 Oktober 1945, tentara Jepang kembali menolak untuk menyerahkan senjatanya dan membuat para pemuda marah. Para tawanan Jepang yang bekerja di pabrik gula Cepiring hendak dipindahkan ke Bulu justru melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Dobutai yang dipimpin oleh Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Gesekan antara Jepang melawan pemuda ini pun terpantik dari Cepiring hingga Jatingaleh. Di Jatingaleh ini, pasukan Jepang yang dipukul mundur menggabungkan diri dengan pasukan Dobutai yang menang berpangkalan di tempat tersebut. Suasana kota Semarang menjadi panas karena isu bahwa pasukan Kido Butai Jatingaleh akan segera mengadakan serangan balasan terhadap para pemuda Indonesia. Selain itu, beredar kabar bahwa Jepang berusaha untuk meracuni Reservoir Siranda, sumber air minum untuk membunuh penduduk Semarang. Keadaan diperparah dengan ulah Jepang yang muncul 8 orang polisi Indonesia yang menjaga tempat tersebut untuk menghindarkan peracunan cadangan air minum itu. Bahkan Dr. Karyadi yang hendak mengecek sumber air tersebut ditemukan tewas di Jalan Pandanaran, Semarang karena dibunuh tentara Jepang. Hal ini terjadi setelah Dr. Karyadi tetap pergi mengecek sumber air minum walaupun Dr. Sunarti melarangnya karena khawatir keesokan harinya 15 Oktober 1945, Angkatan Muda Semarang yang didukung Tentara Keamanan Rakyat menyambut kedatangan 2000 tentara Jepang ke kota Semarang. Perang terjadi di 4 titik di Semarang, yaitu daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5. Pukul
kedua, Mayor Kido memerintahkan anak buahnya untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Indonesia. Rakyat Indonesia sendiri juga ikut menyerang Jepang dengan membakar gedung amunisi mereka. Alhasil Mayor Kido memerintahkan serangan balik sekitar pukul 3. Mayor Kido membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 383 dan 94 orang. Pada pukul 3, Mayor Kido mengerahkan semua anggotanya untuk melakukan serangan di sekitar wilayah di bawah komandonya. Mengetahui serangan tersebut, Tentara Keamanan Rakyat mengirim bala bantuan ke kota Semarang. Pertempuran antara Jepang dan rakyat Indonesia di Semarang pun terus berlangsung sampai hari telah berganti. Tanggal 16 Oktober 1945, pasukan Jepang berhasil merebut penjara Bulu sekitar pukul 4:30. Sejak saat itu, anak buah Mayor Kido semakin menggila dan terus melakukan serangan sampai tanggal 19 Oktober 1945. Pada tanggal 19 Oktober 1945 sempat terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak. Tetapi hal ini tetap tidak memadankan situasi yang sedang genting. Pada akhirnya pertempuran 5 hari Semarang berhasil diakhiri setelah Kasman Singodimojo dan M.R. Sartono yang mewakili Indonesia berunding untuk mengupayakan gencatan senjata dengan Komandan Tentara Jepang Letkon Nomura. Dalam perundingan itu ada juga perwakilan dari pihak sekutu, yaitu Jenderal Battle. Pihak sekutu kemudian melucuti seluruh persenjataan Jepang tanggal 20 Oktober 1945 yang menjadi tanda bahwa pertempuran 5 hari di Semarang resmi berakhir. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa 5 hari di Semarang adalah kebersamaan dan nilai gotong royong. Selain itu, semangat perlawanan pejuang merupakan tekad perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile, Selamat menyaksikan. Dr. Soekarno. Soekarno. Soekarno, kuduna. Berawal dari kabur. Lor. Ya, Di Jatingelah ini pasukan Jepang. Jatingaleh. Kido Butai Jatingelah. Jatingaleh. Masing-masing terdiri dari 383 dan 94 orang. Oh, udah ini teh. 1, 2, 3. Sekian dari kami. Wassalam. saya wassalamualaikum bro.